Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sobrun Jamil. Kamu perkenalan? Aku. Saya Ainun Najib. Dan welcome to our channel Imaba Turki. Salam Imaba Jaya. Acor. Oke, terima kasih buat semangatnya teman-teman semua. Kali ini saya bakal ngejelasin bahwa ini adalah channel baru kita, channel YouTube kita itu Imaba Turki. Imaba Turki itu mungkin kita kenali sedikit adalah ikatan mahasiswa bata-bata yang ada di Turki. Jadi mahasiswa bata-bata yang kuliah ke luar negeri khususnya di Turki itu nama organisasinya Imaba Turki begitu. Dan di channel ini kita nanti bakal buka Q&A, bakal ngisi konten tentang Turki, tentang gimana culture-nya Turki, sejarah Turki, apapun itu tentang Turki, dan mungkin akan ada podcast juga. Jadi tunggu aja kelanjutan dari konten-konten kita di channel Imaba Turki ini. Dan sekarang di video pertama kami bakal ngebacain atau bakal ngisi kontennya dengan Q&A, yang mana pertanyaan-pertanyaannya itu udah masuk dari beberapa hari yang lalu di Instagram kami di @imaba_turki. Jangan lupa di follow oleh teman-teman, dan YouTube-nya itu Imaba Turki gitu ya channelnya ya. Jadi mungkin sekarang saya panggil buat teman-teman semua, Arkadaslar Buraya gel. Tarik sis. Ayo, Jal, ke atas Jal. Jal, ayo Jal. Oke, jadi teman-teman mungkin sebelumnya perkenalan apa gimana dulu nih kita? Ya mungkin perkenalan ya dari yang atas dulu, di samping kanan saya, silakan perkenalan. Nama saya Ainun Najib. Udah. Terus ini di samping saya. Arkadaslar, nama saya Muhammad Yunus Maulana, bisa dipanggil Yunus. Ya, selanjutnya Wahyudi, perkenalan namanya siapa? Nama saya Wahyudi. Murtobo. Enggak, Wahyudi Pakot. Stop. Ya, selanjutnya Ketua Asrama Putri kita. Silakan perkenalan. Perkenalin, nama saya Supriyadi. Oke. Buat yang kepo, nanti Instagramnya kita taruh di link ya, di link di bawah di deskripsi gitu. Mungkin langsung ya, nanti aku yang bacain pertanyaannya dan nanti teman-teman yang ada di sini yang ngejawab begitu. Oke, kita mulai ke pertanyaan pertama. Sebelumnya kita bakar semangat dulu. Salam Imaba Jaya. Tarik sis. Pertama ini ya, dari Ferdinand.inst. First impression ketika kuliah sama orang asing. Nah, ini siapa nih yang mau jawab? Silakan. Dari gue Dagdikduk. Oke. Iya. Dari kamu? Kalau aku sih dulu pertama kali itu ya, bareng orang, bukan orang Turki sih, lebih ke orang yang dari luar Turki ya. Ya. Karena kita belajar bahasa Turki dulu sebelum kita mulai semesteran. Jadi gimana ya rasanya? Ada hal baru gitu sih. Karena teman-teman kita dulu kan ada orang Pakistan, ada orang Somalia, ada hal baru gitu sih ya menurut aku. Gitu. Ada hal baru ya. gitu. Ada Jud. Ya. Mungkin dari Yunus ada ini enggak, first impressionnya apa waktu pertama kali belajar bareng orang Turki? Kalau aku sendiri sih, ini kan masih belum masuk kampus juga, tapi udah program bahasa sudah saya lalui. Nah itu pas pertama kali masuk kelas ya, yang pasti ya itu bingung, soalnya dari berbagai negara juga, terus itu
hojanya atau gurunya itu langsung pakai bahasa Turki. Jadi otomatis aku cuma bisa ini ngomong apa ya gitu, Ya, sambil ngomong gitu. ditanyain gitu sama kakak tingkat gitu yang ada di sini. Ya, ya terima kasih Wahyudi jawabannya. Sangat bagus sekali. Tepuk tangan buat Wahyudi. Kita lanjut ya pertanyaan selanjutnya. Saya apa dulu? Kasihan. Kasihan guys dia. Ayo silakan. Gimana? Enggak, ini kesan pertama waktu pertama ini bareng teman-teman di ini. Bareng teman-teman Asing, di yang asing. ya. Nah, Iya. belajar bareng. Saya tuh ngerasa seneng gitu. Iya. Karena bisa mengenal budaya mereka dengan yang berbeda-beda gitu kan. Mulai dari ada yang bahasanya berbeda-beda, Hmm. mulai dari orang Somalia, orang Kazakhstan, orang mana lagi, orang Armenia, pokoknya ngerasa seneng gitu. Oh iya. Ya, Kita kan dulu itu ya, pas Tomer kita masih itu ya, masih ke Kita? kampus. Iya kan kita bareng dulu. Kita dia aja kali yang kita enggak ya. Enggak, kita kan dulu itu enggak online gitu. Sekarang iya. kan online. Bedanya apa sih ya menurut itu? Iya, bedanya. Iya, bedanya Apa gimana? online juga kerasa gitu ininya. Hangatnya Hangatnya. musim dingin. Kalau online tuh rasa hubungan kita tuh kayak kurang gitu. kurang ya, Hmm. karena nggak ketemu Nah, langsung karena gitu. ya. nggak ketemu langsung. Iya ya aku paham. Jadi udah belum pernah ketemu dan dituntut buat ketemu dan langsung LDR gitu ya. Aduh itu banget sih. Terasa banget. Mungkin kita lanjut ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini ada dari DF19 Darna. Di Turki gimana kabarnya? Pengalaman apa aja yang seru dan gak serunya? Jadi pahit manisnya gitu di Turki ini teman-teman gimana? Kalau kabarnya ya kita jawab kita Alhamdulillah baik-baik saja. Yang tidak baik-baik saja Yang di belakang kamera. Oh, iya. ada yang lagi patah hati guys. Waduh. Ditinggal guys. Waduh. Ayo siapa yang menjawab? Gimana nih yang mau jawab? Wahyudi dulu lah mungkin. Enggak, bukan Kita yang lain dulu. Yang lain dulu. Hmm. Gimana? Mungkin Sebelum nyampe ke Turki aja udah seru waktu di bandara kita. Ingat Iya, kan? iya. Mantap. Ada beberapa masalah tuh di bandara kita. Ya masa aku sebutin nih. Jangan lah, Jangan jangan. dong. Jangan. Itu Jangan. biar jadi cerita ini. Tunggu kisahnya di novel. Ya di novel ya ada. Semoga aja ada. Iya. Gitu. Ya maksudnya nyampe di bandara aja kita udah penuh cerita kayak gitu. Pokoknya Udah seru. durasi 15 menit itu sangat menegangkan. Iya, benar. 15 menit sebelum Yang terbang. sebelum terbang itu sangat menegangkan gitu. Tegang banget. Waduh, apa tuh? Sudah dari itu. Mungkin Supriyadi selanjutnya apa seru dan nggak serunya gitu, pahit manis. Yang di Turki. Aku kan sebelum ke Turki. Serunya apa ya? Kalau dari aku sih mungkin lebih ke orang-orangnya ya. Kalau kita kan dulu di Indonesia lihat orang Turki ada yang cantik gitu ya, ada yang kalau orang luar apa sih namanya tuh brewokan gitu ya, Brewokan, keren gitu kan. iya. Terus kalau pas nyampe ke sini udah biasa aja gitu, karena emang tiap hari ketemu gitu. Tahu nggak sih? Iya paham. Iya paham. gitu. Kalau apa nggak serunya? Nggak serunya apa? Nggak serunya mungkin pas corona aja sih, karena kan orang Turki tuh lebih ke Sensitif. sensitif ke orang ya banja istilahnya orang asing gitu. Apalagi kita kan orang-orang Indonesia dikiranya Orang kayak Cina. orang Cina gitu. Sipit. Iya makanya. Sipit dong. Pernah kan di itu di apa namanya? Di bis. Iya di bis gitu. Iya, Iya jadi- orang Cina kayak gitu. Iya, sering banget ya. kita Iya, ada cuman beberapa pas ya. pas itu mereka tahu kita orang Indonesia, mereka minta maaf gitu. Iya, benar. Pakai konsum gitu. Gitu ya. Udah ya mungkin ya. Udah mungkin. Nggak usah semuanya. Jadi ya begitulah kira-kira seru dan nggak serunya, pahit manisnya gitu. Iya. Apa tinggal dan juga belajar di Turki. Kalau teman-teman masih penasaran, ya cobain sendiri gitu, datang ke Turki dan selamat menikmati gitu kan pahit manisnya. Selanjutnya ini pertanyaan dari RB _ Hasan Cincau 17. Wah ini Artis. artisnya Bata-Bata ini, yang Artis. tahu-tahu aja nih Hasan Cincau ini terkenal gitu kan. Yang agak
Begitulah. Yang ngapal silsilahnya Naruto. Ini pertanyaannya nih. Apakah di situ BIP sudah menjadi aplikasi pokok? Yang ini Yang pengganti WA. Ya ini jawab nih. Gimana, Selaku keponakannya yang enggak ada apa-apa. Keponakannya Num siapa? nom siapa? Ya Num kamu siapa namanya? Enggak ada Ini. hubungannya. Yang Ani pernah nanya-nanya sama orang Turki ya kan? Nanya-nanya tentang BIP gitu kan. Iya. Nah, di sini udah jadi aplikasi apa itu secara umum nggak gitu BIP? Belum sih katanya. Iya. Masih apa itu masih jarang-jarang orang make gitu katanya. Tapi sekarang udah mulai banyak gitu yang make. Iya sih, sama sebenarnya kalau di kampus aku ya, itu kan biasanya ada grup WA gitu ya. Sampai sekarang masih itu sih, masih pakai WA, nggak ada yang pindah Ya, ke yang nggak itu. mungkin kan grup WA pakainya BIP dong. Enggak, maksudnya gitu loh. Kan ada grup kelas gitu Mil. Ada Iya, grup iya, kelas iya. gitu Mil. Grup kelas biasanya kan pakai WA nih. Kalau ada jadwal apa harus di dimusyawarahkan kan pasti di WA nih dulu. Sekarang masih gitu. Ya. Jadi nggak terlalu di itu sih, nggak terlalu banyak orang yang pindah ke BIP gitu. Ya. Jadi begitu. Soalnya udah Hasan. terbiasa di WA. Ya jadi begitu. Ya, Hasan Cincau. Jadi BIP belum jadi aplikasi pokok ya yang banyak dipakai orang Turki, tapi udah ada yang pakai. Iya, kan? ada. Tapi tar dulu ada pertanyaan. Ini ada. Gimana? Tapi BIP tuh bagus untuk video call gitu. Ani pernah nyobain sama ketua IMABA Turki video callan. Pakai BIP. Pakai BIP. Ternyata BIP beneran. iya. ternyata bagus gitu kan. Hasil kok terang banget gitu kan. Iya. Hasil Kualitasnya video berarti call, ya, kualitasnya. kualitasnya bagus. Ya, jadi gitu. Rasakan kualitasnya. Lanjut. Ya. Ya jadi ya itu masalah pilihan aja lah. Nah, kita mau pakai BIP, mau pakai WA, jadi ya udahlah gitu. Terserah gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Rahman. Resolusi untuk bisa membangun IMABA Turki ke depannya agar sesuai dengan yang diharapkan oleh beliau. Waduh. Ini pertanyaan Berat ini. sangat berat sekali dan silakan yang berhak menjawablah. Ya gimana? Yuk, Supriyadi. Aku gimana ya? Mungkin kalau dari aku sih pengen ngebuktiin aja sih. Karena kan aku sendiri jurusan ilahiyat, jurusan ilmu agama Islam gitu ya. Karena kan banyak orang Indonesia kadang ngiranya kalau mau kuliah agama Islam ya kuliah ke Mesir. Cuman aku mikirnya lain nih, gimana caranya orang-orang yang kuliah di Turki juga bisa kayak gitu loh. Juga bisa kayak orang-orang yang semua lulusan dari Mesir gitu. Jadi nggak ada perbedaan sebenarnya. Mau belajar di mana aja sama aja. Yang penting kitanya mau belajar apa enggak gitu. Itu sih menurut aku. Itu ya. Iya. Jadi mau ngebuktiin gitu. Iya, ngebuktiin. Mungkin sama selanjutnya ini wakil IMABA Turki. Bohong. Bohong. Ya udah lanjut jawabannya. Ayo, Kak. Ayo jawabannya. Enggak ada. Ini malam adu binyat. Dari awal ya udah kayak gitu. Oh. Ini Yunus lanjut. Tadi kan Lah, maksudnya ini jawabannya maksudnya gitu. iya lu sama semua. Kalau Kamu. Kalau Ani nggak jauh sama Jauh beda. Enggak jauh sama. Enggak jauh sama. Jauh sama ya. Mana itu? Oke. Lanjut. Ya, jadi intinya kalian sama semua jawabannya. Ya namanya apa? Di Namanya santri. jawaban lah, namanya santri gitu kan. Lah anu noro lah gitu. Beda kebero. Kok bahasa Madura nih ya? Kayak lagi takib. Buat yang ngerti-ngerti aja kip-takip. Ya gitulah intinya. Ya harapan kita ya itulah tadi kata Supriyadi apa? Membuktikan. Ya ingin membuktikan gitu bahwa ya IMABA Turki itu tetap salam IMABA Jaya. Apa hubungannya? Ya udah yang penting semangat gitu kan. Apa pengen ngasih kebermanfaatan gitu, Iya, ngasih iya. pokoknya apa yang didauhkan beliau, yang diharapkan beliau, semoga kita bisa terus jadi muridnya dan terus ada di jalan Yang kita. terpenting itu anfa'uhum linnas. Ya, Udah, anfa'uhum udah. linnas, benar itu anfa'uhum linnas. Itu aja doang. Lanjut pertanyaan yang selanjutnya dari IMM
GHZLI. Ini Imam Ghazali gitu, mungkin disingkat _28. Kapan mulai? Kapan Hmm. boleh? Kapan mulai itu setengah-setengah ya? Kapan mulai katanya? Ya kapan pulang berarti? Waduh. Ayo, Itu siapa apa yang mau mau pulang? dijawab bahasa Coba. Madura apa bahasa Indo gitu? Bahasa Indo aja. Bahasa Bahasa Indo ya. Bahasa Oke. Turki nggak apa-apa. Saya duluan nggak apa-apa ya. Ya, Masuk ya. Apa? Nah, Ayo. Apa? Nah, kalau aku sendiri sih rencana itu mau sampai lulus S2. Nah, Sampai 2. iya. Sebisa mungkin ini Kuat. ya. Tepuk tangan. Bentar dulu. Jangan keburu dulu. Nah, ini kenapa kok aku pengen pulang pas itu lulus S2? Soalnya sebenarnya ini ada semacam tantangan ya dari Orang tua. kepala sekolah Oh, kepala sekolah. MTS Sumber Bumbu, nah MTS saya. Hmm. Nah, itu katanya kamu jangan pulang kalau belum lulus S2 di Turki. Waduh. Insya Allah Pak, insya Allah gitu doanya aja ya. Jadi saya pengen itu membuktikan kalau ya mahasiswa di Turki itu nggak kalah saing sama yang di luar gitu. Iya benar. Apalagi setelah di Turki ini sudah dalam pemerintahan ini kepemimpinan Erdogan. Bapak Erdogan. Nah, Ya. itu semakin maju dan besar. Ya ini kan ya. Doanya aja kawan ya, doanya. Ya, doanya. Ya ini jawabannya kan relatif gitu. Jadi kita beda-beda. Ya ada yang jawabannya kalau nanti ada tiket gratis gitu. Nah. Betul pasti itu. Tiket gratis. Kami cinta tiket gratis. Buat yang mau endorse tiket gratis, linknya di bawah. Atau ini ini Imam Rizal. Batu tawarin gitu. Bisa. Lanjut aja kita ya. Iya, Karena lanjut. ini jawabannya Ya. relatif. Ini ada pertanyaan dari Aisyah Nuzula. Aisyah Nuzula. Apa kabar Aisyah Nuzula? Waduh. Langsung disapa guys. Nah, langsung masuk nih disapa sama siapa nih? Wahyu 24 kayak. Enggak, bukan dapat. Ya dijawab nanti di DM ya. Aisyah Nuzula. Saling DM. Ya ini pertanyaannya dari dia. Kalau nggak begitu kuat dingin, kira-kira bisa survive atau kuat apa? Gimana caranya gitu bisa kuat tinggal di Turki? Waduh. Bisa. Kalau nggak Beli kuat jaket dingin. yang tebal. Ajar. Hajar. Kalau ada duit bisa, bro. Udah gitu aja. Wahyudi gimana? Kalau menurut saya sih beli jaket tebel gitu. Beli Beli jaket tebel. Iya. Ya kan harus ada duit juga. Iya. Makanya. Terus Kalau ada duit pemanas ruangannya itu di fullin ya. Pemanas ruangan. Iya jadi mungkin ini ya. Aku nggak apa-apa nih aku Iya, yang iya. aku yang ini aku yang jawab. Gak apa-apa. Ya mungkin. Iya jadi buat apa? Aduh kameramen nih apa sih? Ya jadi buat teman-teman yang nggak kuat dingin sebenarnya bisa survive. Ya intinya pertama kita jaga kesehatan fisik gitu kayak apa gizi terpenuhi gitu terus sering-sering minum air hangat atau jahe dan Jahe. segala macam gitu Dan ngeteh yang terakhir apa Minum susu. nikah. Arises. Semangka. ini jawaban paling solutif ya intinya jaga kesehatan fisik lah gitu insya Allah tetap bisa apa metabolisme tubuhnya asalkan lancar dan imunnya kuat bisa menyesuaikan lah pasti ya karena kita aja yang dari Madura yang sering gitu kan terbakar oleh sinar UV. matahari yang luar biasa gitu di Madura tapi bisa survive juga gitu kuat juga tinggal di Turki ini walaupun ya ada ininya lah ada masuk anginnya begitu biasa gitu kan. Selanjutnya dari FT Rozi. Terosi. Apakah semua imam Turki kuliah dengan beasiswa dan bagaimana proses untuk kuliah di sana? Panjangnya. Jawab. Panjang. Ya nggak usah panjang-panjang lah kasih ini aja gitu. Karena jawaban panjangnya ada di Instagram imam Turki ada tuh. Iya. Buat yang mau ikut beasiswa ya kan, YTB betul. dan segala macam itu ada Ada di Instagram kita. imam Turki. Ya mungkin bisa dijawab singkat aja. Apa tentang apa itu? Ya gimana apa semua imam Turki ini Oh, iya. beasiswa? Tidak. Enggak semuanya sih, cuman ada beberapa yang dapat beasiswa, ada yang masih mandiri juga gitu. Ya gitu sih, apa lagi? Kan Iya itu itu udah- aja. Jawaban untuk proses kuliahnya bisa teman-teman tanyain atau lihat di Instagram Imam Turki. Iya. _Turki. Lanjut ya, pertanyaan selanjutnya dari Kim K.
KINKEY. Gimana? Ini menarik nih. Nah, menarik. Ini kayaknya Wahyudi nih yang berhak menjawab juga. Coba. Gimana cara izin ke orang tua biar diizinin kuliah ke sana, Kak? Apalagi saya cewek. Oh. Langsung. Bukan saya. Lah, Siapa tuh? Siapa? Jangan. Oh. Iya kan? Gue? Iya. Gimana tipsnya? Kalau Udah, punya udah. aku bukan. Itu ngeluarin surat di bandara, surat orang tua. Enggak usah. Darah. Kalau menurut apa itu? Menurut saya sih Iya. kita izin benar-benar gitu. Kalau emang nggak diizinin, kita tuh gimana ya? Manggil tokoh masyarakat gitu, suruh izinin, suruh bujuk orang tua kita ya kan, Susah itu biar ya. diizinin gitu kan. Tapi Soalnya tokoh masyarakat tuh kan biasanya tuh paling dihormat sama orang tua kita gitu. Benar. Bener kan? Benar. Ya kira-kira begitu. Tapi andai kan terus tetap nggak diizinin guys, kita ikhlaskan saja kayak gitu. Mungkin itu. Tapi mungkin Karena kalau menurut itu saya nih ya, jalan terbaik ya. jalan terakhir kalau Nikah, cewek, Mama. cewek, Nikah. iya, ya harus nikah gitu. Nikah. Jadi harus Sama punya nikah mantan sama baru. siapa? Ini paling semangat, guys. Lihat, dia paling semangat loh. Jadi buat enggak buat guys. Kim K, Ah. awas ada DM dari Wahyudi. Oh. Ada DM dari Wahyudi, tembus izin orang tua Anda. Oh. Lanjut. Lanjut ya. Ya. Ini ada pertanyaan dari aku Ismi Mm-mm. _ Siapa ini? Adik saya. Apaan pertanyaan? Ada perbedaan nggak semenjak tinggal di Turki? Kakaknya yang berhak kan, kakaknya. Iya, Kakaknya. Oh, aku yang jawab. Iya, kakaknya lah. Jadi gini deh. Pertanyaan kakak ke adik ini. Padahal dia pas nelpon nggak pernah lo nanya itu. Iya. Iya benar. Cuma Gimana? minta apa gitu paling. Paling malu dia, Kak. Iya. Ya. Ya udahlah nggak apa-apa. dijawab Oh, ini? Ismi yang nggak mau mondok itu? Iya, Ismi ada mau mondok. Setelah ini Semoga harus setelah ini mau. harus mondok. Mau mondok. Semoga mau mondok. Ya perbedaannya banyak lah gitu. Ya kalau di Indonesia kita ya dari iklim aja udah beda kan, cuaca aja udah beda gitu. Yang kedua dari makanan. Di Indonesia kita makan tempe tahu itu gampang. Di sini Aha. susah sekali, mahal sekali. Tempe tahu derajatnya lebih tinggi daripada ayam. Oh. Itu di Turki. Itu. Ya banyak lah apalagi komunikasi dengan orang gitu kan, dengan guru, dengan orang tua atau dengan masyarakat itu beda banget gitu. Dengan teman-teman juga. Karena apa di sini campuran budayanya luar biasa gitu kan, banyak banget. Gitu aja sih kalau dari aku. Mungkin ada tambahan? Nggak ada. Nggak ada. Ya udah lanjut kalau nggak ada. Ini ada pertanyaan menarik. Ini ada cuma satu orang yang berhak menjawab. Pertanyaan dari Abdul Majid Al Ansori. Ini ustadz kita. Oh, Pertanyaannya, ini Ustadz Majid ya. Pertanyaannya, punya rencana nikah sama orang Turki nggak? Iya. Ini yang wajib. Langsung yang wajib ini nih. Siapa yang wajib ini? Yang wajib jawab. Tanya yang satu-satu ya. Satu-satu ya, Nah, satu-satu. satu-satu. Ini kan relatif ya jawabannya. Relatif. Udah dari Wahyudi dulu. Dari Enggak. Ustaz Najib. Oh, dari Ustadz Najib betul, dulu. betul. Ya, Dari lanjut. atas dulu kan. Ya nggak apa-apa silakan. Di atas. Ya. Punya inisiatif kenapa nggak? harus gue? Iya. Apa kan? Kenapa? Gantian, ayolah. Mau sampai aja iya, cemburu. Tarik sis. Enggak ada niatan enggak ada sama. Oh my God. Jawaban aman gitu. Jawaban aman. Jawaban paling aman. Niatan ini kayaknya udah ada nih. Iya. Sama orang Madura aja. Ya, Subradi gimana? Aku gimana ya? Sebenarnya kalau nyatan nggak ada sih, cuman kalau udah jodohnya di sini ya mau gimana lagi kan, Ya. gitu. Cuman aku sih lebih memprioritaskan Orang Indonesia ya. Orang Indonesia. Kita produk lokal. Yo lanjut ke Yunus jawabannya. Gimana ya? Kalau aku pribadi sih ya hampir sama. Tapi lebih ke bukan Indonesia lagi kalau Oh, ke Turki. ya, bukan. Apa nih? Mesir. Oh, Apa nih? Apa? jawabannya Madura ya. Oh, Madura. Ya, Madura. Oh, iya. Karena Dekat ah. Madura itu iya nggak apa-apa lah, cinta produk lokal. Oke, mantap. Madura itu tipe-tipe wanitanya
kerja keras gitu ya. Siap. Bentar dulu. Itu bisa diajak ya hidup senang susah itulah gitulah. Ya. Hidup itu sulit. Ya, lanjut. Lanjut Pak Yudi. Kalau saya sendiri sih apa itu dulu pengen punya keinginan nikah sama orang Turki. Oh iya. Tapi Tapi sekarang gimana kok dipikir-pikir ngerasa Kenapa? udah ketemu sama orang Turki Udah biasa saya gitu udah ya? biasa, Udah biasa ya. kok kayak aduh putih kok gitu doang gitu. Putih gitu doang. Mas. putih doang. Putih doang. Putih doang nongkrongnya depan gang. kok gini gitu. Iya benar. Akhirnya sekarang mindsetnya ya pasrah. Pasrah ya. Pasrah, mindsetnya pasrah. Bagus Pak. Tergantung jodoh. Yuk kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Karena ya udah lanjut. Ini dari apa nih? Siapa nih? Dari ya udah semua kayaknya. Enggak, ada. Ada. Oh, ini ada lagi. Nah, dari Syamsul Arifin _. Bagaimana senang dan sedihnya mencari ilmu di Turki? Oh, ini udah ya. Udah skip. Dari Isme __. Tempat-tempat bersejarah di Turki. Wih, Tanda tanya. Banyak guys. Banyak. Banyak. Jawabannya Banyak banget. Kalau mau tahu jawaban detailnya, cari di Google. Sekarang semua jawaban sudah ada di Google. Ya tapi yang di dekat-dekat sama kita ya, atau yang pernah kita kunjungi ya, Hagia Sophia, Masjid Sultan Ahmed, makam-makam beliau. para sultan begitu. Makam Ya. Sultan Abdul Hamid II, Iya. makam Sultan Fatih, pendiri Khalifah Utsmaniyah yakni Osman Ghazi, Orhan Ghazi putranya dan semua cucu-cucunya. Istana Gitu. Topkapı juga. Banyak pokoknya. Banyak deh. Ya banyak banget dan teman-teman bisa cari di Google itu udah Komplit. ya udah bertumpuk-tumpuk di sana jawabannya. Ya yang terakhir nih mungkin penutup. Ya. Apa nih? Dari Ali Ja'far. Imaba Turki, semoga semakin jaya. Amin. Terima kasih doanya teman. Ya, terima kasih. Amin. Terima kasih doanya. Ya mungkin itu yang terakhir Q&A dari Ali Ja'far tadi. Mungkin cukup segini dulu ya dari kita. Apabila ada mungkin yang salah dan yang juga kelewatan bercandanya atau segala macem, ya mohon dimaafkan gitu karena ini baru pertama kali kita in frame gitu kan di dalam kamera dan ngomong bareng-bareng gini. Ya semoga kita bisa terus konsisten lagi ya bikin video-video selanjutnya. Jangan lupa teman-teman di subscribe, terus di komen, di like juga Dan di share juga ke semuanya. semua Media sosial. Insya Allah kita akan terus bikin video-video yang ya bisa ngasih manfaat ya insya Allah ya. Ya, Amin. mungkin hanya itu dari kita dan kita tutup dengan salam Imaba Jaya. Baru